dalam bulan Agustus, apa yang terjadi kalau 1 juta orang terpapar COVID? Ya, benar, hanya dalam 1 bulan. Kalau saat ini 50.000 orang terpapar per hari, dikalikan 30 hari, maka 1,5 juta orang bisa terpapar. Sehingga 1 juta terpapar orang itu mungkin dalam sebulan. Sungguh, ini parah banget. Dari sisi penanganan pemerintah saat ini, masih belum mau ngaku juga bahwa mereka tidak bisa menangani masalah pandemi COVID ini. Masih bilang terkendali. Dari sisi rakyat, banyak juga yang menganggap bahwa ini belum masalah besar karena percaya pemerintahan sekarang sudah bekerja keras. Namun banyak yang menganggap pemerintah salah penanganan dan tidak mampu. Sekarang banyak juga yang melihat video Bosman 1 tahun yang lalu yang merinci strategi penanganan pandemi versi Bosman yang ternyata jauh sekali berbeda penanganannya dari pemerintah sekarang. Melihat data 1 tahun yang lalu, bagaimana video narasi Bosman mengingatkan bahwa segerakan gunakan darurat militer. Sekali lagi kita tekankan, pakai instrumen militer dari atas sampai terbawah, yaitu Babinsa, di suatu wilayah zona hitam dan zona merah. Zona hitam 100% total lockdown darurat militer. Militer yang menjaga dan memberi makanan serta alat kesehatan 100% ditanggung pemerintah biaya selama total lockdown. Zona merah, orang masih bisa keluar hingga 20% aktivitas, terutama untuk keperluan membeli makanan dan kesehatan dengan full protokol kesehatan plus dikawal tentara. Zona kuning dan zona hijau, polisi yang mengendalikan. Zona kuning 50% kapasitas manusia serta kebutuhan keseharian bisa dijalankan. Zona hijau 100% normal. Syarat penting, semuanya tidak ada orang yang boleh keluar masuk zona masing-masing kecuali truk pangan dan obat-obatan dikawal tentara. Zona hitam di total lockdown 14 hari. Lalu dicek PCR, setiap 100 orang ada 1 orang warga yang ini tujuannya untuk memetakan akan menambah 1 minggu lagi kah atau statusnya membaik menjadi zona merah. Kemudian 2 minggu di zona merah diterapkan. Lalu tes PCR random, 1 dari setiap 100 orang untuk menentukan jadi zona hitam atau tetap zona merah atau jadi zona kuning. Zona kuning jadi zona hijau, syaratnya 7 hari berturut-turut tidak ada yang terpapar. Fokus penyembuhan adalah memperluas zona hijau, mengepung zona kuning, mengepung zona merah, dan terakhir mengisolir zona hitam. Fokus tenaga kesehatan dan tim medis dokter diawali di zona hitam. Fokus tim penyehatan, vitamin, dan vaksin diawali di zona kuning, ke zona merah, ke zona hitam, baru terakhir di zona hijau. Percayalah, saat ini zona hijau masih 70% wilayah Indonesia. Makanya kalau sama Newmind kan selesainya cepet masalah COVID. Dari tahun lalu informasi ini sudah kita berikan. Sudah, sini kasih aja kaum Newmind yang kelola. Total 100% gantiin ya. Jangan cuma gantiin 1-2 orang pejabat doang.